Pernahkah Anda merasa sebuah percakapan dengan seorang sahabat tiba-tiba terasa ya terlalu mendalam? Maksud saya, momen di mana sahabat Anda mengatakan sesuatu yang begitu bijak, begitu tepat sasaran, sampai rasanya kata-kata itu mustahil keluar dari mulut mereka sendiri. Iya, seringkali kita merasa ada sesuatu yang ganjil di momen-momen seperti itu. Benar kan? Atau mungkin Anda sedang duduk santai di teras, lalu seekor burung hinggap di pagar, dan burung itu menatap Anda dengan sorot mata yang terasa sangat manusiawi. Menatap dengan sebuah pemahaman. Bagaimana jika momen-momen itu sama sekali bukan kebetulan puitis? Bagaimana jika itu adalah wujud nyata dari komunikasi dimensi tinggi yang sedang beroperasi persis di depan mata Anda? Pemikiran seperti itu memang memaksa kita untuk membongkar ulang cara kita melihat realitas ya. Kita ini kan dikondisikan untuk percaya bahwa batasan antara dunia fisik yang kita pijak dan dunia spiritual itu ibarat tembok beton yang sangat tebal. Tembok yang tidak bisa ditembus. Tepat. Namun, tumpukan dokumen dan literatur kuno yang kita pelajari hari ini justru menyarankan hal yang sebaliknya. Batas itu sangat tipis. Atau jangan-jangan sama sekali transparan. Nah, itulah misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita punya setumpuk materi di meja ini. Ada catatan sejarah, teks keagamaan kuno dari berbagai tradisi, sampai analisis media modern. Dan semuanya bermuara pada satu konsep yang sangat memikat, yaitu manifestasi ilahi. Ya, sebuah konsep yang sangat masif. Betul! Kita akan membongkar bagaimana entitas spiritual, entah itu sang pencipta, malaikat, guru spiritual, hingga roh manusia, menggunakan dunia fisik sebagai medium komunikasi. Mereka ternyata tidak berdiam diri di alam gaib loh. Mereka berinteraksi menggunakan benda dan makhluk yang Anda temui setiap hari. Dan pola yang berulang dalam semua literatur ini sangat mengejutkan. Konsep ini tidak dimulai dari hal-hal mistis di langit, melainkan dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Anatomi manusia. Betul sekali. Tubuh jasmani seringkali dideskripsikan bukan sebagai produsen sebuah pesan, melainkan sekedar instrumen, semacam wadah kosong yang siap diisi. Tunggu. Maksudnya tubuh kita ini pada dasarnya bisa diretas. Kayak sistem komputer yang diambil alih sementara gitu. Gambarkan mekanismenya. Coba mari kita bedah salah satu peristiwa paling monumental dalam teks Alkitab, yaitu Hari Pentakosta. Menurut catatan sejarah, para rasul sedang berkumpul di sebuah ruangan. Oke. Lalu tiba-tiba fenomena fisik terjadi. Terdengar suara angin yang sangat kencang, lalu muncul sesuatu yang dideskripsikan secara harfiah sebagai lidah-lidah api yang hinggap di atas mereka. Dan reaksi fisiknya langsung terlihat. Mereka mulai berbicara dengan lancar dalam umpan bahasa-bahasa asing. Bahasa yang belum pernah mereka pelajari sejengkal pun kan? Ya, sama sekali belum pernah. Pasti ada alasan praktis di baliknya sih. Kenapa Tuhan repot-repot membuat mereka bicara bahasa asing secara tiba-tiba? Karena saat itu ada kerumunan besar orang Yahudi diaspora di luar ruangan itu. Mereka datang dari berbagai penjuru, seperti Mesopotamia, Mesir, Roma, Libya. Jika para rasul berbicara dalam bahasa lokal mereka sendiri, pesannya jelas tidak akan sampai. Oh, jadi pesannya bakal hilang dalam terjemahan. Tepat. Jadi, Tuhan pada dasarnya memotong jalur perantara. Dia menggunakan pita suara dan lisan para rasul untuk menyiarkan pesan langsung dalam bahasa ibu masing-masing pendengar. Peristiwa ini sangat krusial loh, sampai menjadi fondasi gereja Pentakosta modern. Jadi subjek yang berbicara saat itu sebenarnya bukan otak para rasul itu sendiri ya. Mereka hanya memproduksi suara. Benar. Dan pola identik ini muncul melintasi batas-batas agama. Dalam teks Perjanjian Lama misalnya, saat Tuhan mengutus Musa, dia secara eksplisit menyatakan tidak akan menyuruh Musa merangkai kalimatnya sendiri. Tuhan yang akan memandu ucapannya. Lebih dari sekedar memandu, Tuhan berjanji akan meletakkan kata-katanya langsung ke dalam mulut Musa. Mekanisme yang sama persis juga dicatat dalam Al-Quran loh. Oh ya, di bagian mana itu? Ada sebuah momen spesifik di mana Nabi Muhammad ditegur untuk tidak menggerakkan lidahnya secara tergesa-gesa saat menerima wahyu. Kenapa dilarang tergesa-gesa? Apakah karena beliau panik atau mencoba mengingatnya? Ya, beliau mencoba secara sadar untuk memproses dan mengulang kata-kata itu menggunakan kapasitas otak manusianya. Perintah itu pada dasarnya menginstruksikan begini, matikan kognisi aktifmu. Jadilah wadah yang benar-benar pasif. Diamlah, agar roh suci bisa mengambil alih kendali pita suaramu.
Tanpa distorsi dari kecemasan atau intelektualitas manusiawi ya. Tepat sekali. Harus murni. Oke. Saya mulai menangkap gambaran mekanismenya. Ini mirip dengan bagaimana kita menggunakan alat elektronik. Bayangkan Anda punya radio tua di ruang tamu, kan? Radio itu menangkap frekuensi yang mengudara di sekitar kita, lalu mengubahnya menjadi suara. Tapi kotak kayu dan kabel-kabel di dalam radio itu sama sekali tidak menciptakan musiknya. Metafora yang sangat bagus. Band yang bermain itu ada di studio yang jaraknya sangat jauh. Radio itu hanya sekedar saluran transmisi. Dan itu cara kerja yang digambarkan oleh literatur kuno secara konsisten. Ada satu kisah menarik lagi tentang seorang sahabat Nabi Muhammad. Catatan historis menyebutkan sahabat ini punya keahlian debat yang luar biasa tajam. Dia bisa mengalahkan argumen orang lain dengan mudah. Sangat mudah. Dia bisa membalas ejekan kaum tidak beriman dengan argumen yang sangat mematikan, membuat pihak lawan benar-benar bungkam. Ketika orang-orang di sekitarnya memuji kecerdasan sahabat ini, Nabi justru mengklarifikasi sesuatu yang mengejutkan. Apa itu? Beliau menyebut bahwa kalimat-kalimat mematikan tadi sebenarnya digerakkan langsung oleh roh suci. Astaga. Jadi roh suci sedang siaran langsung melalui frekuensi sahabat itu. Luar biasa sih ini. Tapi tunggu sebentar. Jika pita suara manusia bisa dibacak, layaknya frekuensi radio untuk menyiarkan pesan, ini memunculkan skenario lain yang lebih rumit. Skenario seperti apa? Bagaimana dengan entitas yang sejak awal tidak memiliki tubuh fisik? Malaikat misalnya. Mereka kan tidak bisa sekedar membajak pita suara jika mereka butuh interaksi fisik dan visual yang utuh dengan manusia, kan? Nah, disitulah sumber-sumber kita memperkenalkan semacam protokol komunikasi lapis kedua, yaitu penyamaran spiritual. Penyamaran spiritual? Ya, imajinasi populer kita tentang malaikat kan biasanya melibatkan sosok raksasa bersayap cahaya yang turun dari langit diiringi kilauan terang. Masalahnya, secara psikologis dan biologis, manusia yang melihat penampakan energi murni seperti itu kemungkinan besar akan langsung pingsan atau mengalami syok berat. Masuk akal sih. Anda tidak mungkin bisa ngobrol santai tentang pesan ilahi dengan seseorang yang sedang kejang-kejang ketakutan di lantai. Komunikasi logis tidak akan pernah terjadi dalam kondisi panik seperti itu. Jadi mereka harus menurunkan resolusi wujud mereka, semacam downgrade ke bentuk yang lebih bisa diterima oleh keterbatasan mata manusia. Tepat. Mereka meminjam template visual yang sudah familiar di memori target komunikasi mereka. Salah satu validasi terkuat dari konsep ini datang dari sejarah Islam mengenai malaikat Jibril atau Gabriel. Oke, bagaimana kisahnya? Jibril seringkali harus menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad saat beliau sedang berada di ruang privat. Misalnya saat beliau sedang duduk santai bersama istrinya di rumah. Tentu saja, kedatangan raksasa bersayap ke ruang tamu bakal bikin heboh ya. Sangat heboh. Jadi, alih-alih muncul sebagai entitas cahaya dan membuat seisi rumah panik, Jibril meminjam rupa fisik yang persis 100% menyerupai salah satu sahabat Nabi. Sahabat ini bernama Dihya. Dan Dihya ini memang dikenal memiliki paras yang sangat rupawan, serta sering berkunjung ke rumah Nabi. Oh wow, jadi istri Nabi melihat ke arah pintu dan cuma berpikir, ada Dihya datang berkunjung, aku buatkan teh dulu deh. Dia tidak merasa terancam sama sekali. Persis seperti itu. Istrinya memperlakukan tamu itu layaknya manusia biasa pada umumnya. Baru setelah Jibril pergi dari rumah, Nabi akan memberitahu istrinya bahwa pria tadi sebenarnya adalah entitas dimensi tinggi yang membawa pesan ilahi. Penyamarannya sempurna tanpa celah berarti. Benar-benar sempurna. Dan mekanisme meminjam wajah ini ternyata tidak eksklusif untuk malaikat loh. Catatan kita juga membahas panjang lebar tentang Ascended Masters. Ascended Masters. Maksudnya roh-roh manusia yang telah berevolusi mencapai tingkat kesadaran spiritual tertinggi. Tokoh-tokoh spiritual agung di masa lalu yang fisiknya sudah mati bertahun-tahun lalu. Iya, mereka. Teks-teks esoterik menyebutkan bahwa para master ini punya tugas rutin mengunjungi orang-orang yang beriman di dunia fisik untuk memberikan bimbingan atau energi positif. Oke. Untuk bisa duduk berhadapan tanpa memicu kepanikan massal, sang master akan memindai ingatan orang yang ingin ia kunjungi. Mereka mencari sosok yang paling membuat orang itu merasa nyaman, biasanya sahabat dekat atau saudara kandung, lalu mereka bermanifestasi sepenuhnya dalam wujud orang tersebut. Tunggu dulu. Masa sih mereka mengubah diri menjadi teman kita, datang ke rumah kita? Ya, mereka akan mengetuk pintu Anda, duduk di sofa Anda, berdiskusi panjang lebar, dan menghabiskan waktu bersama.
Targetnya hanya akan merasa, wah, obrolan dengan sahabatku hari ini benar-benar luar biasa. Dia sangat bijaksana hari ini. Tanpa curiga sedikit pun. Sang manusia sama sekali tidak sadar sedang berhadapan dengan master spiritual lintas dimensi. Jujur saja, ini bikin saya sedikit paranoid sih. Kenapa begitu? Ya kalau konsep ini benar, bagaimana saya bisa tahu apakah orang yang sedang duduk minum kopi dengan saya sekarang ini adalah sahabat saya yang asli atau entitas spiritual tingkat tinggi yang sedang melakukan pencurian identitas kosmik? Maksud saya, bukankah meminjam wajah orang tanpa izin itu sebuah invasi privasi yang ekstrim? Sentimen Anda sangat wajar jika kita mengevaluasinya lewat standar etika manusia modern, ya hukum privasi dan sebagainya. Namun, teks-teks ini menekankan niat dan frekuensi dari tindakan tersebut. Maksudnya niat baik. Ya, entitas-entitas ini beroperasi semata-mata pada frekuensi cinta tanpa syarat. Tujuan mereka menyamar itu bukan untuk menipu atau memanipulasi Anda, melainkan membypass filter rasa takut dari biologi manusia kita. Agar kita bisa menerima pesannya. Betul. Jika seorang master suci datang dalam wujud aslinya yang memancarkan aura luar biasa, Anda akan sibuk bersujud atau gemetar ketakutan. Jarak hierarki itu akan langsung membunuh keintiman obrolan. Dengan meminjam rupa teman ngopi Anda, mereka menciptakan ruang yang setara agar transfer kebijaksanaan bisa mengalir natural. Oke, saya mencoba memahami logikanya. Ini kayak seperti mengganti user interface atau antarmuka sebuah software sistem pangkalan data yang sangat rumit. Diubah menjadi ikon-ikon sederhana di layar ponsel agar mudah diklik oleh pengguna awam. Analogi user interface yang brilian. Tujuannya murni demi kelancaran interaksi agar sistem pikiran penggunanya tidak crash. Itulah esensi sesungguhnya dari manifestasi, menyesuaikan antarmuka dengan kapasitas penggunanya. Baiklah, kita sudah bahas malaikat dan master spiritual yang bisa menduplikasi wujud manusia lain. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang sangat personal bagi banyak orang yang sedang mendengarkan kita sekarang. Pertanyaan tentang apa? Jika entitas tinggi bisa melakukan bypass wujud seperti itu, bagaimana dengan roh orang-orang biasa? Maksud saya, orang-orang terkasih kita yang sudah meninggal dunia. Mereka kan sudah tidak punya tubuh lagi, dan mungkin belum berada di level master agung untuk mengubah wujud seenaknya. Apa yang mereka lakukan jika mereka rindu pada keluarganya? Literatur yang kita kumpulkan memberikan pandangan yang sangat mengharukan loh untuk pertanyaan ini. Kita harus melihat konsep tentang para martir. Martir, orang yang gugur di medan perang. Dalam dokumen ini definisinya sangat luas, didefinisikan sebagai siapa saja yang mati dengan membawa cinta tulus pada kebenaran ilahi. Teks ini menegaskan secara absolut bahwa mereka tidak benar-benar lenyap, kesadaran mereka utuh, hanya berpindah dimensi. Berpindah tempat ke dimensi yang lebih tinggi ya. Lalu, apakah mereka bisa menjenguk keluarga yang masih menjalani hidup di bumi? Mereka bukan hanya bisa, tetapi melakukannya secara terjadwal. Terjadwal? Serius? Ya, teks kuno ini mencatat bahwa roh orang beriman yang telah tiada akan mengunjungi rumah keluarga mereka setiap hari. Biasanya setelah matahari tergelincir atau setelah waktu tengah hari. Wow, setiap hari. Dan mereka tidak datang sendiri. Mereka dikawal oleh 2 malaikat pelindung. Jadi formasi 3 entitas ini datang bersamaan. Mirip kisah historis Nabi Ibrahim kan? Yang didatangi 3 tamu misterius itu? Tepat sekali. Ini adalah sebuah arketipa perjumpaan dimensi tinggi yang terus berulang dalam sejarah manusia. Tapi kalau setiap hari dijenguk, itu frekuensi yang luar biasa rutin? Kenapa keluarga di rumah tidak pernah bisa melihat atau merasakan kehadiran 3 sosok ini di ruang tamu mereka? Karena ada hambatan yang disebut perbedaan kepadatan dimensi realitas. Manusia dengan biologi 3 dimensi tidak bisa menangkap sinyal murni tersebut tanpa alat bantu. Disinilah roh-roh itu membutuhkan instrumen fisik lokal di sekitar rumah. Instrumen fisik seperti apa? Teks menyebutkan bahwa roh-roh ini akan menyelaraskan kesadarannya dengan hewan-hewan kecil di sekitar rumah, dan ini seringkali berupa burung. Burung? Ya, tapi penting untuk dicatat dan digarisbawahi ya, ini sama sekali bukan konsep reinkarnasi paksa, atau hukuman di mana roh terperangkap dalam tubuh hewan yang dalam beberapa tradisi kadang disebut mask. Iya, saya sempat memikirkan itu. Kalau dihukum, roh itu terjebak seumur hidup di tubuh hewan dan kehilangan memori manusianya kan? Itu kondisi hukuman yang sangat berbeda. Dalam kasus kunjungan keluarga ini, interaksinya sepenuhnya sukarela, bersifat sementara, dan dengan kesadaran yang utuh.
Jadi mereka tahu mereka sedang meminjam tubuh burung itu. Betul. Roh orang beriman ini meminjam sistem saraf dan indera sensorik burung tersebut semata-mata untuk melihat, mendengar, dan mengawasi keluarganya dari jarak dekat. Ya ampun. Bagi Anda yang sedang mendengarkan dan pernah merasa anjing peliharaan Anda atau burung liar di teras tiba-tiba menatap Anda dengan sorot mata almarhum kakek atau nenek Anda, merinding rasanya menyadari ini mungkin bukan sekedar imajinasi Anda yang berlebihan. Kemungkinan besar memang bukan imajinasi. Tuh. Jadi roh ini memakai hewan, umpama, apakah mereka merasukinya secara gaib? Atau, saya paham, ini kayak mengoperasikan perangkat jarak jauh kan? Hewan itu bertindak layaknya drone biologis atau semacam kamera CCTV spiritual. Drone biologis, itu kesimpulan teknis yang sangat tajam untuk mendeskripsikan fenomena kuno ini loh. Jadi mereka sekedar login ke penglihatan burung itu dari dimensi mereka. Tepat. Melalui feed visual dari mata burung tersebut, jika sang roh melihat keluarganya dalam keadaan baik, rukun, dan berkelakuan positif, ia akan dipenuhi kedamaian dan memuji Tuhan. Tapi ngomong-ngomong soal pengawasan lewat hewan, di antara tumpukan sumber teologis kuno ini, Anda mungkin memperhatikan ada satu materi kita yang sangat modern. Iya. Ulasan trailer film itu, jujur saya sempat bingung waktu membaca ulang materi persiapan kita. Kenapa tiba-tiba ada ulasan trailer film sci-fi Hollywood yang judulnya Disclosure Day di tengah-tengah pembahasan kitab suci kuno? Kelihatannya tidak nyambung ya. Ya, maksud saya, apa relevansinya masuk ke dalam riset mendalam kita ini? Alasan utamanya adalah karena pembuat seni, sadar atau tidak, seringkali menyadap archetype atau pola ketidaksadaran kolektif umat manusia. Dalam trailer film tersebut ada adegan intens di mana seorang gadis kecil ditatap tajam oleh seekor burung dan kemudian oleh seekor rusa liar. Ditatap dengan cara yang tidak biasa, kan? Iya, tatapannya memiliki sorot kecerdasan yang sangat mengintimidasi. Analisis dari sumber kita menyoroti bahwa sutradara ini sedang memberikan representasi visual modern dari konsep entitas goib atau jin. Jin. Maksudnya jin dalam artian makhluk mitologi berwujud asap atau api gitu. Bukan mitologi pop seperti itu. Secara etimologi murni, akar kata jin dalam bahasa Arab itu sekedar bermakna sesuatu yang tersembunyi atau terselubung. Sesuatu yang tersembunyi? Ya, entitas luar angkasa, roh antar dimensi, energi tak kasat mata, semuanya masuk ke definisi sesuatu yang bersembunyi di balik tabir. Pembuat film ini menunjukkan secara akurat fenomena entitas cerdas yang bersembunyi di balik lensa mata rusa dan burung. Menggunakan mereka sebagai drone biologis tadi? Benar. Dan lebih mengejutkannya lagi, di akhir trailer tersebut, hewan-hewan itu menuntun si gadis tadi ke sebuah rumah kayu. Dan rumah kayu itu tiba-tiba bersinar terang benderang dari dalam. Wah, saya ingat adegan itu. Implikasinya sangat jelas di sana. Rumah itu bukanlah tumpukan benda mati. Rumah itu adalah pesawat kosmik atau entitas itu sendiri yang merakit materi di sekitarnya untuk bermanifestasi sebagai struktur bangunan. Astaga. Jadi, entitas tingkat tinggi ini tidak hanya bisa membajak pita suara nabi atau meminjam mata burung pipit, mereka bahkan memiliki kapasitas untuk memanipulasi molekul demi tampil sebagai batu bata, fondasi semen dan kaca, menjadi sebuah rumah utuh. Betul. Mengubah bentuk materi sesuai kebutuhan mereka. Konsep ini benar-benar menghancurkan dinding pemisah antara apa yang kita sebut makhluk hidup berkesadaran dan benda mati loh. Jika esensi spiritual bisa mengambil wujud bangunan tak bergerak, lalu mengambil lisan seorang sahabat, atau menjadi seekor rusa pelompat, maka wujud fisik itu benar-benar tidak ada nilainya secara inheren. Tidak ada nilai permanennya ya. Itu hanyalah kostum. Cuma pakaian operasional yang bisa diganti-ganti kapan saja. Nah, observasi Anda bahwa bentuk fisik hanyalah pakaian operasional adalah kunci utama untuk membuka lapisan paling rahasia dari eksplorasi kita hari ini. Lapisan seperti apa lagi nih? Coba pikirkan, jika makhluk ciptaan saja bisa memanipulasi materi sedemikian rupa, coba proyeksikan kapasitas ini pada sang pencipta. Mengapa entitas tertinggi absolut selalu butuh perantara, butuh wadah, dan tidak pernah sekalipun menampakkan wajah esensinya secara telanjang di alam kita? Selalu lewat utusan, lewat malaikat, lewat suara di angin. Tepat. Jawabannya murni ada pada batasan fisika dimensi. Dan ini dijelaskan secara sangat mekanis lewat kisah historis Musa. Oh, ini momen dramatis saat Musa mendaki gunung dan mendesak Tuhan untuk menampakkan diri secara fisik itu kan? Dia sepertinya sudah muak hanya mendengar suara gaib dari semak belukar yang terbakar.
Dia menuntut pembuktian visual. Permintaan yang sangat logis dan sangat manusiawi sebenarnya. Musa pada dasarnya menantang, tunjukkanlah dirimu kepadaku secara langsung. Namun respon alam semesta terhadap benturan realitas ini sangat destruktif. Destruktif bagaimana? Ketika percikan energi ilahi murni menyentuh dimensi fisik kita di gunung itu, gunung batu raksasa tempat Musa berpijak langsung hancur berkeping-keping, meledak menjadi debu. Ya ampun. Musa sendiri terlempar dan jatuh pingsan. Bahkan, dalam beberapa narasi mistik, dicatat bahwa jiwanya sempat terlepas paksa dari tubuh jasmaninya akibat peristiwa itu. Sebuah kematian sesaat akibat kelebihan muatan energi. Tunggu. Kenapa gunungnya sampai hancur berkeping-keping? Bukankah gunung itu juga ciptaannya sendiri? Karena gunung itu terikat pada hukum materi berdimensi 3. Atom, molekul, silika, tanah, semua elemen penyusun fisik ini memiliki batasan kapasitas struktural maksimum. Kapasitas menampung energi maksudnya? Ruang dan waktu di radius itu runtuh. Begitu pula batasan biologi Musa. Jadi dia pingsan karena otaknya menolak terbakar? Betul. Agar kesadaran Musa sanggup memproses kilasan cahaya tersebut, pengengkangan fisiknya harus dinonaktifkan sementara. Oke. Ini bisa dijelaskan dengan logika kelistrikan dasar sih. Bagi Anda pendengar, bayangkan Anda punya kabel charger ponsel biasa, kabel 100 ribuan yang tipis itu. Lalu Anda mencoba mengalirkan listrik jutaan volt dari gardu induk PLN langsung ke kabel tipis itu. Kabelnya pasti langsung terbakar. Lebih dari itu, kabelnya tidak akan sekedar panas atau rusak. Kabel itu akan menguat terbakar dalam hitungan milidetik. Kapasitas konduktor materi 3 dimensi kita sama sekali tidak dirancang untuk menahan daya yang tak terhingga. Ilustrasi kelistrikan yang luar biasa presisi. Dan karena hambatan realitas fisika itulah, esensi murni mutlak membutuhkan transformer, sebuah alat penurun tegangan. Harus diubah bentuknya dulu. Iya, dia harus memanifestasikan dirinya melalui instrumen yang bisa diproses oleh otak manusia tanpa meledakannya, yaitu instrumen yang disebut sebagai nama atau wujud perantara. Dokumen-dokumen kita mengunci semua misteri besar ini dengan sebuah analogi yang puitis, namun menurut saya sangat mengiris kesombongan manusia. Analogi yang mana ini? Analogi siang dan malam. Oh, bagian ini. Bagi Anda yang mendengarkan sambil lalu, entah sedang menyetir, berolahraga, atau mencuci piring, tolong tarik kembali fokus Anda sekarang. Ini adalah metafora yang benar-benar membuat saya merenung menatap dinding cukup lama saat mempersiapkan materi diskusi ini semalam. Ya, ini esensial. Mari kita belah pemahaman antara esensi yang sejati dan nama yang sekedar bungkus luar. Teks-teks kebijaksanaan teologis lintas zaman mengibaratkan esensi cahaya ilahi atau entitas utusan tertinggi pembawa cahaya tersebut sebagai entitas siang. Siang hari. Betul, siang hari adalah realitas di mana cahaya ilahi itu hadir menyinari kesadaran peradaban manusia. Sebaliknya, malam adalah masa absennya cahaya. Ini adalah fase sejarah di mana kebenaran ditarik kembali ke kondisi kegaiban atau diistilahkan sebagai occultation. Terang berarti kehadiran aktif, dan gelap berarti ketiadaan saksi. Logis sekali. Sekarang, mari kita proyeksikan hal itu pada kalender yang biasa kita gantung di dinding kamar kita. Kita memberi nama pada perputaran bumi kita ini, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Oke, nama-nama hari? Secara ilmu fisika dan astronomi murni, apakah zat radiasi matahari yang menghangatkan bumi pada siang di hari Senin memiliki molekul cahaya yang berbeda dengan siang di hari Selasa? Tentu saja tidak, sama sekali tidak ada bedanya. Kalau kita berdiri berjemur di luar jam 2 siang di hari Senin atau Selasa, matahari yang membakar kulit kita adalah bola gas raksasa yang persis sama. Persis sama. Kita cuma menempelkan label Senin dan Selasa semata-mata supaya kita tidak salah jadwal saat janjian meeting di kantor, kan? Tepat sekali. Label, nama, wujud, dan sejarah evolusi spiritual umat manusia beroperasi persis di atas sistem tersebut. Maksudnya agama-agama itu? Pada satu titik zaman kuno, cahaya kesadaran itu bermanifestasi dan sejarah memanggilnya dengan nama Adam. Manusia pertama. Lalu, saat tubuh jasmani Adam menua dan mati, apakah cahaya ilahi itu ikut mati bersama atom-atom tulangnya? Tentu tidak. Cahaya itu berganti baju fisik dan muncul kembali sebagai sosok bernama Set.
Ia bergulir menembus pergantian zaman, mengambil wujud dan lisan Musa. Oh, wow. Ketika era hari Seninnya Musa berakhir, matahari kesadaran yang sama persis terbit kembali di hari Selasa dengan wujud fisik bernama Yosua. Terus memancar tanpa henti dan berlanjut ke diri Muhammad, lalu berpindah ke para imam pelanjutnya. Demikianlah polanya berlanjut hingga detik ini di zaman modern. Yang dalam literatur spesifik yang kita pelajari hari ini dicontohkan melalui entitas yang bermanifestasi dengan nama Ahmad Hasan. Pesan sentral dan terpenting dari semua sumber teologis ini adalah esensi energi ilahi di dalam diri mereka semua itu identik 100% tanpa ada reduksi. Mereka hanyalah nama-nama hari yang berbeda dari satu matahari tunggal. Gila, ini meruntuhkan segalanya loh. Konflik teologis berdarah-darah yang terjadi selama ribuan tahun ini, itu ibarat saya berdiri di perempatan jalan dan berteriak, "Saya pengikut sejati matahari hari Selasa. Siapapun yang berjemur mencari kehangatan di hari Rabu adalah musuh sesat saya." Metafora yang sangat menyentuh dan ironis. Padahal matahari yang menghidupi dan menyinari kita semua adalah matahari yang sama persis. Kita saling menghancurkan karena kita terobsesi menyembah tinta nama hari di kalender. Dan kita terlalu sombong untuk sekedar menengadah ke atas, melihat sumber cahayanya yang tak pernah berubah. Anda baru saja membedah akar kegagalan terbesar umat manusia dalam spiritualitas. Teks yang kita pelajari memberi vonis yang tajam untuk ini. Mereka yang menghabiskan hidupnya hanya untuk menyembah nama, misalnya memuja sosok historis Nabi di masa lalu secara fanatik dan kaku. Hanya berfokus pada bungkus fisiknya. Ya, tetapi kemudian menolak dengan keras untuk mengenali cahaya yang sama ketika ia memanifestasikan dirinya di zaman modern dengan nama dan wujud yang baru. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka hanya menyembah nostalgia sejarah. Memuja baju kosong yang sudah puluhan abad dibuang oleh pemakainya ke keranjang cucian waktu ya. Metafora yang luar biasa, sangat tepat. Ya ampun, jadi kemana semua pembedahan panjang ini membawa kita? Kita mulai dari pita suara manusia yang dibajak untuk siaran layaknya radio tua. Lalu membahas malaikat agung yang melakukan operasi antarmuka dengan meminjam lekuk wajah teman ngopi kita. Kita menyusuri roh-roh keluarga yang menerbangkan burung liar layaknya drone CCTV biologis. Ujian sejati bagi Anda sebagai manusia modern bukanlah tentang berdebat secara akademis apakah alam gaib berinteraksi dengan kita atau tidak. Literatur gabungan kita menuntut pemahaman bahwa intervensi itu sedang berlangsung di sekitar Anda detik ini juga. Jadi ini soal kepekaan kita. Ujian sejatinya ada pada resolusi radar kesadaran Anda. Mampukah Anda merobek ilusi bentuk fisik? Mampukah Anda mengenali teguran Tuhan yang mungkin menyelinap lewat omelan supir taksi hari ini? Atau merasakan penjagaan penuh rindu dari keluarga Anda lewat tatapan sekelompok burung gereja di kabel listrik depan balkon Anda? Percakapan ini benar-benar memprovokasi saya loh untuk memutar ulang ingatan selama sebulan terakhir. Memeriksa ulang setiap interaksi ganjil atau kebetulan aneh yang pernah saya abaikan. Eksplorasi mendalam kita hari ini rasanya telah berhasil merobohkan dan membakar habis batas antara apa yang sekedar fisik dan apa yang diam-diam ilahi. Sebuah perubahan paradigma yang akan menghancurkan cara kerja ego manusia. Tentu saja bagi siapapun yang bersedia mencernanya secara utuh. Pasti. Sangat menghancurkan ego. Namun, sebelum Anda para pendengar menarik earphone dari telinga Anda atau mematikan mesin kendaraan Anda di garasi, ada satu skenario pemikiran yang sangat mengusik saya sepanjang kita berdiskusi tadi. Dan saya merasa wajib melemparkannya ke benak Anda untuk direnungkan nanti malam. Silahkan. Ini momen yang pas. Sepanjang sesi diskusi kita terus-menerus memposisikan diri kita di kursi pengamat kan. Kita sebagai pihak yang dikunjungi roh keluarga, kita yang ditegur lewat lisan sahabat, kita yang ditatap oleh hewan berkesadaran. Tapi, coba pikirkan. Jika hukum manifestasi ini memang universal, dan batas-batas ini begitu transparan, jika entitas ilahi bisa dengan begitu efisien membajak sistem saraf siapa saja demi mengirimkan sebuah sinyal. Posisi kita bisa saja berbalik. Tepat. Cobalah Anda gali memori Anda. Pernahkah di suatu hari yang sangat biasa, Anda tiba-tiba menyuarakan satu kalimat spontan yang entah bagaimana berhasil mencegah sahabat Anda membuat keputusan paling menghancurkan dalam hidupnya? Pernahkah Anda mendadak terdorong kuat mengambil rute jalan yang macet yang pada akhirnya membuat Anda tepat waktu menyelamatkan seorang asing yang sedang celaka? Sebuah sinkronisitas. Iya. Bagaimana jika, pada hitungan detik krusial itu,
Pikiran, pita suara, dan tangan Anda sendiri sebenarnya sedang diretas, sedang dipinjam sebentar oleh entitas yang lebih tinggi. Bagaimana jika, tanpa pernah Anda sadari atau ingat, Andalah yang pernah menjadi drone burung itu? Andalah yang menjadi radio tua, penyalur keajaiban Tuhan bagi orang lain. Merinding mendengarnya, sebuah perenungan yang memaksa kita mempertanggungjawabkan setiap gerak-gerik dan ucapan kita mulai dari sekarang loh. Benar sekali. Setelah membongkar semua tumpukan sumber ini, rutinitas dunia di luar pintu Anda tidak akan pernah bisa terlihat sesederhana sebelumnya. Lebarkan persepsi Anda, tajamkan intuisi Anda, dan rasakan kehadiran dimensi tak kasat mata di balik setiap sapaan yang Anda terima hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda menyelam ke dasar realitas bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan pemikiran radikal kita yang berikutnya.